Dan semoga dengan sholawat yang kita bacakan ini kelak di yaumul kiamah kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin di sini saya tidak akan panjang lebar dan segera membuka acara untuk acara safari Ramadan kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah untuk pembahasan tausiahnya sudah hadir bersama kita. Dan di sini yang pertama yaitu pembukaan dari saya, dan untuk acara yang selanjutnya yaitu acara kata-kata sambutan yang insyaallah disampaikan dari Bapak Ketua PNI untuk Bapak sudah ini mewakili dari pihak perusahaan waktu dan tempat dan persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, para jemaah, khususnya sebelumnya atas sambutan dimulai, kami minta tolong dulu supaya yang di luar merapat ke dalam, Pak. Ibu-ibu ini nanti nyesel Bu, karena penceramannya ini masih muda, ganteng lagi. Ibu bisa melihat langsung. Dan kami himbau dulu sekali lagi supaya semua masuk ke dalam. Maka nggak kita mulai ini, nyesel nanti Bu. Masuk ke situ, lebar ini. Yang di depan geser aja ke dalam, masuk ke dalam. Nanti penasaran Ibu nggak bisa tidur. Maju lagi, maju. Bapak-bapaknya juga dihimbau supaya merapat aja ke dalam. Yang masih lebar. Alhamdulillah sari jalan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW pada malam hari ini, pada malam Ramadan kedua ya, kita dapat bersama kumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian acara yaitu sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah yang ditutup dengan wajib. Pertama-tama salam hormat kami buat Bapak Ustadz yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kemudian juga tidak lupa salam hormat yang sama hadir bersama kita juga Bapak Wakil Ketua DPRD Bu, ada di sini. Yang ikut juga bersama tim. Kemudian Bapak-bapak staf, kemudian Mandor 1, Bapak Mudin, Bapak Ibu semuanya yang hadir khususnya pada malam hari ini. Jadi sebelumnya mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah semuanya. Harusnya pada malam hari ini Bapak Staf Manager hadir bersama kita. Beliau menyampaikan titip salam buat Ibu dan Bapak seluruh jemaah sekalian. Ya, yang pertama sekali selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian titip salam beliau kepada kita semuanya, kiranya tetap menjaga hubungan silaturahmi yang baik dan saling menghargai kepada kita semuanya, yang berpuasa dan tidak yang berpuasa, supaya menghargai orang yang berpuasa. Jadi sebagai mukadimah saya nggak panjang lebar, nanti yang lebih luas menjabarkan itu ada Bapak Ustadz. Beliau ini masih muda Bu, lajang kayaknya ya, masih lajang. Jadi kalau Ibu nggak lihat rugi. Kalau melihat wajah saya mungkin udah sering Bu, bahkan penasaran ya. Jadi beliau juga didampingi oleh Bapak Hamzah pada malam hari ini bersama kita. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian untuk persingkat waktu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili dari perusahaan. Lebih kurang mohon maaf, nanti akan diperpanjang oleh Bapak Ustaz. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PNI yang telah memberikan pada sambutannya
Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti pada malam sampai Ramadan ini yaitu tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz dari keluarga kita. Untuk itu saya berharap kepada para jemaah sekalian supaya tidak ribut, kita nanti bersama-sama dalam mengikuti episode apapun. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah agama sekaligus nanti bawa makan misalnya waktu dan tempat yang berjalan. Dengar Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kitabil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ketiga Ramadan 1444 Hijriah kita masih dapat diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama hadir sebagai tamu-tamunya Allah yang tadi kita baru selesai melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati pimpinan perusahaan, kemudian tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai di sekitaran kita, kemudian yang kami hormati hadir Bapak Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekan Hilir Bapak Hamzah SIMM. Jadi beliau ini merupakan salah satu tokoh yang hari ini bisa membawa aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya dan diberi kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Hormat yang sama kepada masyarakat Rumbia 2, terkhusus kepada Bapak Desi Iskandar, karena beliau ini merupakan guru saya dulu Pak. Mudah-mudahan Bapak Desi ini mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah dan diberi kesuksesan. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mulai Bu? Yang di luar dengar suara saya? Dengar Bu ya, sambil makan pun tak apa-apa Bu. Biasanya pun waktu mati lampu pun tangan takkan salah juga memasukkan ke dalam mulut. Itulah sejalan dengan kemauan dan keinginan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak jadi. Izinkan saya pribadi mengenalkan diri. Nama saya Ikram, panggilannya Wak. Rumah masih di sekitaran perkebunan Infomas di kilometer 35 Balam Jaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke sana, nantilah waktu lebaran.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diundang oleh Pak Asisten, oleh pimpinan perusahaan dalam menyampaikan tausiah di masjid apa namanya nih Bu? At-Taqwa. Masjid Al-Taqwa. At-Taqwa. At-Taqwa. Mudah-mudahan kampung ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Nanti kita buktikan takwanya atau tidak. Kampung ini merupakan orang yang bertakwa atau tidak, nanti kita buktikan bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah malam ketiga Ramadan. Malam pertama sudah berlalu, malam kedua sudah berlalu, ini malam ketiga. Tanpa kita rasakan Bapak Ibu, begitu cepat perputaran waktu yang kita rasakan pada hari ini. Besok sudah malam keempat, besok sudah malam kelima. Siapa yang sering hitung ini? Siapa yang sering hitung sini Bapak Ibu? Jangan baru lagi malam pertama terawih di sosmed Facebook, tak sebentar lagi 29 hari lagi lebaran. Seperti itu. Ada di sini? Amat. Banyak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bedanya umat sekarang dengan orang-orang terdahulu Bapak Ibu. Kalau orang tua kita zaman dulu ketika menyambut bulan suci Ramadan mereka bahagia, dan ketika di akhir Ramadan mereka sedih. Beda dengan kita sekarang. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang sedih, di akhir Ramadan dengan hati yang bahagia. Betul Bapak Ibu? Betul. Orang dulu Bu, ketika menyambut Ramadan hatinya bahagia karena firman Allah. Ada hadis Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa kata Rasul dengan penuh keimanan dan penuh dengan rasa ampunan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak nggak dosa-dosa kita Bapak Ibu? Banyak. Dosa terhadap Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang orang dahulu ketika menyambut Ramadan dia bahagia, di akhir Ramadan dia sedih karena dia takut tidak akan berjumpa lagi dengan tahun yang akan datang. Beda dengan masyarakat sekarang. Ketika menyambut Ramadan dia penuh dengan rasa sedih. Betul Bapak? Sedih, tidak bisa makan siang. Sedih, tidak bisa mimpi ibu-ibu. Ya lo. Biasanya makan siang itu hukumnya halal, tetapi secara Ramadan naik tidak bisa makan di siang hari hukumnya halal. Biasanya buah-buahan halal, tapi halal. Kalau jamu sama di beda. Minuman halal habis Mas. Doger, es cukup, es buah yang dijual itu halal habis Mas. Bakwan rincau tahu isi halal habis Mas. Suami istri halal habis. Habis terawih lah Bapak Ibu. Habis terawih. Nah, inilah yang harus kita jaga Bapak Ibu. Jangan sampai kita selama bulan suci Ramadan ini menghilangkan pahala-pahala yang kita dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kita sekarang Pak. Ketika kita menyambut Ramadan, kita pun merasa kesedihan. Tak bisa makan siang hari, tak bisa minum siang hari, tak bisa bekerja keras siang hari. Ketika di penghujung Ramadan kita bahagia. Puasa, tidak sholat, tidak terawih, tidak ketika satu Syawal bertakbir, bahagia semua. Banyak sini Bapak Ibu. Biasanya yang bersuara itu akhlaknya Bapak Ibu. Ya, ini kebiasaan. Ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, Allah panggil kita dengan panggilan yang mulia. Allah panggil kita dengan orang-orang yang beriman. Allah bukan panggil kita ya ayuhan nas, bukan. Allah manggil kita ya bani Adam, bukan. Tetapi Allah memanggil kita dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu.
hai orang-orang yang beriman. Tahu tidak kenapa Bapak Ibu? Kenapa setiap amalan yang tinggi pahalanya selalu dipanggil Allah dengan kata hai orang-orang yang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang mampu melaksanakan perintah yang sangat luar biasa pahalanya. Jadi Allah panggil itu hai orang-orang yang beriman. Jadi jangan salah, ketika ada orang yang tidak berpuasa, dia tidak puasa, tidak ada alasan syar'i, tidak sakit, tidak musafir, tidak anak kecil, tapi dia tidak berpuasa, maka dia bukan kategori orang-orang yang sakit, tidak sehatnya dia. Kerjanya biasa saja tapi tak puasa. Penduduk tetap bukan musafir, tapi dia tak berpuasa, maka Allah tak memanggil dia sebagai orang-orang yang beriman. Bersyukur Bapak Ibu kita pada hari ini dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Ketika Allah memanggil kita Bapak Ibu, hai orang-orang yang beriman, untuk apa? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita berpuasa Bapak Ibu, alhamdulillah tahun ini tidak ada yang duluan puasanya Pak. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kita sendiri mengikuti Kementerian Agama, sepakat mereka puasa jatuhnya semalam di hari Kamis. Maka serentak kita Bapak Ibu berpuasanya serentak tahun ini 1444 Hijriah di hari Kamis. Untuk apa kita berpuasa? Apakah Allah nggak sayang sama kita? Apakah Allah ingin dia melihat kita lapar? Apakah Allah ingin melihat kita haus? Apakah Allah ingin melihat kita kering tenggorokan kita? Bukan. Karena apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Masjidnya masjid at-taqwa, kampungnya kampung at-taqwa, maka jamaahnya juga harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil dimakan aja, Bu. Sambil dimakan aja. Pak Bapak Ibu sambil dimakan aja. Karena tidak ada lagi acara juga. Siap langsung pulang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil aja Pak, sambil merokok, sambil makan, sambil minum tidak masalah. Yang penting balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke surat Al-Baqarah tadi. Supaya apa kita berpuasa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahui ketika kita sudah bertakwa atau belum? Contoh misal, ketika kita sudah melaksanakan puasa 30 hari 30 malam, telah melaksanakan sholat tarawih, tadarus, khatam 30 juz satu malam. Satu malam selesai, Bu? Atau di sini ada tadarus enggak? Ada. Anak-anak ada? Ibu-ibu? Bapak-bapak ada? Luar biasa. Jadi mama-mama biasanya di malam hari? Malam Pak ya? Oh sama Pak ya? Halakoh Pak ya? Ada yang bimbing ibu ya? Ada yang bimbing, nak ngaji sendirian atau sana 1 juz, sana 2 juz, 3 juz, atau tadarus dia? Tadarus itu kan artinya saling mengkoreksi baca. Kita tidak, yang satu baca Quran, yang satu makan. Begitu saja. Ya Pak ya? Nah itu namanya bukan tadarus. Tapi tadarus itu adalah mengkoreksi yang dibaca. Ketika ada anak-anak Bapak Ibu membaca Al-Quran salah satu huruf, tapi tak ada yang membenarkan satu kampung ini, maka satu kampung ini berdosa. Hati-hati Bu. Jadi adik-adik nanti kalau tadarus di sini tetap dibimbing sama guru ngajinya. Tetap dibimbing sama bapak dan ibunya, jangan dibiarkan. Salah satu huruf saja kita baca Al-Quran, maka kita telah menyalahkan isi Al-Quran. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, tadarus kita 30 malam, subuh tak pernah tinggal sholatnya. Tarawih berapa rakaat sini Bu? 23, sama witir 11. Subuh Pak ya. Kalau sekali-sekali juga 23 boleh enggak? Pernah dibuat Pak Iman 23? Belum pernah. Mau dibuat 23 Bu? Nah, masjidnya masjid takwa. Kampungnya ingin menjadi kampung baldatun sayyibatun waradun ghafur. Yang diminta banyak Pak. Yang diminta banyak Bu. Apakah cukup 11 rakaat? Mudah-mudahan. Besok kita buat 23 rakaat.
Saya rasa kalau 23 agak jamaahnya Pak ya. Ya. 11 saja. Tapi itulah dinamika di bulan puasa ini. Memang begitu. Sama seperti kalau kita mau buka puasa, boleh takjil di simpang 37 itu Pak. Kalau udah menjelang maghrib ramai luar biasa. Semua dibeli, cendol, es doger, apa lagi. Ketika buka puasa sekali teguk selesai kenyang. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu. Laparnya 12 jam, hausnya 12 jam. Tapi ketika seteguk air yang kita minum sudah hilang dahak. Inilah nikmat yang Allah beri. Maka jangan boros-boros Bapak Ibu. Ibu-ibu jangan boros ya. Jangan boros. Sama Pak, ibu saya juga bilang sama borosnya puasa sama bulan tak puasa. Betul itu Bu? Padahal kalau tak bulan puasa masak sarapan pagi ya kan? Masak makan siang, masak makan malam. Rupanya sama pengeluarannya ketika bulan puasa. Betul itu Bu? Karena apa? Karena ada keinginan yang kita miliki itu harus dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak sepakat nih 23 rakaat. Tidak, saya tidak mengajarkan harus 23, saya ngasih pilihan saja. Mau 23 atau 11? Hah? Ya, di sini meternya 21 atau 3, Pak? 3. Oh, 21 sama. Di masjid saya 35, Pak. Itu kan? Biasanya 23 rakaat, sekarang 11 rakaat. Ini aneh jamaah sekarang ini. Dibuat 23 rakaat, tak banyak yang datang. Dibuat 11 itu juga lagi. Tetapi ketika sholat Aid Idul Fitri yang tongkat-tongkat pun datang. Nah, inilah masyarakat kita. Makanya kata Allah supaya apa kamu berpuasa? Supaya la'allakum takut, agar kita bertakwa. Untuk mengukur takwanya Bu nanti setelah Lebaran Pak. Untuk mengukur takwa puasa kita bukan saat bulan puasa ini Bu, tapi nanti pasca Lebaran. Kenapa puasa ini disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan? Kita dididik tidak makan siang, kita dididik menahan hawa nafsu, kita dididik tidak ngerumpi bagi ibu-ibu, kita dididik tidak menghibah, memfitnah di siang hari. Maka hasil takwanya kita lihat nanti setelah Lebaran. Kalau dia subuh tak pernah tinggal di waktu bulan puasa, ingin tengok hasilnya Bu, tengok nanti ketika bulan Syawal. Subuhnya jamaah ini Pak, lihat subuh rapat barisan 3 penuh masjid dan musola kita. Ketika habis Ramadan habis sholatnya, ketika habis Ramadan habis zikirnya, ketika habis Ramadan habis sedekahnya, ketika Ramadan lanjut lagi gibahnya, lanjut lagi fitnahnya, maka dia tidak dikatakan orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, untuk mengukur takwa diri kita, untuk mengukur takwa saudara kita, ukurlah takwa itu nanti di malam 1 Syawal, habis masuk Syawal sampai nanti tahun depan. Di sini ramai subuhnya Pak Imam. Penuh Pak Imamnya di bulan puasa ada. Bulan puasa dulu. Kalau di hari biasa Pak Imam? 1 kapan? Lebih ya. Ibu-ibu bulan puasa ada ke masjid nak? Ibu-ibu bulan puasa ada di masjid nak? Ya. Ya. Tadarus di masjid juga. Ya, ibu-ibu ini kan Pak ada spesialnya dikasih Allah kan. Lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau mau sholat di masjid tak masalah. Kan seperti itu. Kalau laki-laki tak ada cerita Pak. Ya abang-abangku ya, bapak-bapakku ya. Kalau laki-laki tak ada alasan, tak ada masa haidnya, tak ada masa iddahnya, tak ada masa cutinya, ukur rata habis. Mau tak mau ya sholat di masjid. Di masjid. Suami ibu rajin ke masjid. Ada suaminya datang Bu? Ada Bapak. Mudah-mudahan yang belum suaminya terketuk untuk ke masjid, mudah-mudahan mau ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Macam mana lah Pak, suaminya kerja malam kan seperti itu. Tapi Pak ini menjadi sebuah muhasabah. Jangan di bulan puasa ini Pak sering kita ucapkan, ini kan bulan puasa, kenapa kamu nggak tarawih? Kenapa kamu nggak sholat maghrib di masjid?
Jangan keluar kata-kata seperti itu di kita berpuasa. Karena orang yang di luar daripada kita mungkin kerjanya malam. Mungkin dia mau sholat tapi tak bisa karena kerjaan. Kan tarawih ini hukumnya sunnah ada nih Pak. Sunnah ada itu. Tarawih ini hukumnya sunnah ya. Sunnah itu apa dalam ilmu fikihnya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan Tidak berdosa. ditinggalkan? Ya Bu. Jangan ragu dia. Ditinggalkan tidak apa. Jadi kalau ada orang tak sholat tarawih, jangan kita nasihati sehingga dia membuat tersinggung hati. Kalaupun kita mau nasihati dia, maka nasihatilah empat mata. Jangan kita nasihati di khalayak ramai. Karena bulan puasa ini untuk kita membuka hati, membuka dada, membuka kedua tangan kita untuk saling memaafkan. Sekali lagi pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu kapan minal aidin wal faizin? Kapan? Iya Pak, sebelum puasa alhamdulillah Pak. Sekarang budaya kita Bu, minal aidin wal faizinnya pas di pagi hari bulan Syawal. Puasa sudah habis, tarawih sudah habis, zikir sudah habis. Minta maafnya di ujung Ramadan. Kalau bisa di awal-awal Ramadan Bapak Ibu. Tak bergaya dong Pak, pakai fiksi baru ya kan. Terus baru minat aidin wal faizin. Padahal dosanya banyak seperti itu kan. Makanya kita maaf istri, minta maaf sama suami pas di awal-awal Ramadan. Jangan di pagi hari bulan Syawal. Ramadan ini arti Ramadan ini kalau menurut bahasanya pembakaran. Jadi dosa kita ini Pak dibakar sama Allah. Puasa menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau kita minta maaf di ujung Ramadan, habis tenggelam Ramadan, maka untuk apa lagi kita minta maaf Bu? Karena Syawal itu bukan bulan penuh dengan ampunan. Syawal itu bulan penuh dengan kebahagiaan. Kenapa demikian? Takbir. Orang yang melawan hawa nafsunya, orang yang menahan subuhnya, orang yang menahan 5 waktunya di masjid dengan susah payah, maka dia bertakbir di pagi hari bulan Syawal, tanda hari kemenangan. Puasa enggak, tarawih enggak, menang dia. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita. Makanya Bapak Ibu, adik-adik, ini adik-adik yang abang-abang sekalian, minta maaf sama orang tuanya di awal-awal Ramadan. Nah, tengok nanti ibu pulang. Kalau ibu belum minta maaf sama suami, pulang ini minta maaf sama suami. Mau Bu? Mau? Tahu cara minta maaf sama suami? Tahu Pak? Bapak pun kalau ibunya minta maaf dia terima. Kayak seperti itu. Jangan lagi tinggi-tinggi hati. Kau minta maaf aja kerja tak betul. Jangan pulang seperti itu. Saling menerima keadaan. Jadi ibu ini pulang dari masjid ini jam 9 lewat 10 atau nanti jam setengah 10, ibu-ibu pulang minta maaf lah sama suami. Mamil muslimaini yaltaqiyani wa yatasafuani wa yalumma. Ketika dua orang muslim bertemu Bapak Ibu, kemudian mereka berjabat tangan. Ketika mereka berjabat tangan ini Allah ampunkan dosanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu juga kalau punya salah selama tetangga, maafkan. Ada yang di sini tak betul bersapa. Banyak tadi Mas. Ibu-ibu itu banyak adanya. Mungkin kaum ibu Pak. Kalau kaum bapak di sini mukanya anteng-anteng semua. Mukanya muka lembut semua. Ya Bu ya. Ibu. Nah, ini tadi. Siapa yang memutuskan tali satu rahim lebih dari 3 hari meninggal, maka neraka menantinya Bu. Besok Bu kalau ingin nyambung satu rahim, biar terima masak itu, masak siang atau menjelang maghrib, masak kuahnya banyak-banyak, sedekahkan. Tapi ada isinya, jangan kuahnya aja. Seperti itu. Nah seperti itu Pak ya. Jadi kita harus saling memaafkan. Menyambung silaturahim itu gampang Bapak Ibu. Yang susah itu menyambung tali silaturahim yang sudah putus. Ya, kadang begini Pak. Kadang begini Bu. Perempuan lebih legowo hati dia meminta maaf kepada orang yang bukan mahramnya dibandingkan sama suaminya sendiri. Berarti di sini Pak tradisinya
Atau budayanya istrinya minta maaf pagi 1 Syawal, Pak? Ya, iya Pak. Bapak maafkan enggak? Atau gini aja lah, Bapak maafkan enggak istri-istri Bapak nih? Kurang tuh. Nah, ini hati-hati Bu. Ya Bu ya. Ridhonya ibu itu terletak di ridho suami Bu. Ya, nanti pulang cuci kakinya ya kan. Itulah. Ya saya ini baca-baca buku khusus juga, soalnya kan saya belum punya istri Bu. Jadi saya baca-baca juga gimana kan seperti itu. Ini sebenarnya tak boleh ini menceramahi orang itu pengalaman Pak ya. Tapi balighu ani walau ayat, sampai ke walau hanya 1 ayat. Siap Bu? Pulang dari sini minta maaf sama suaminya? Tak mau Pak. Tak mau Ibu? Udah? Udah Bu ya. Alhamdulillah. Yang belum, maksud saya yang belum segeralah minta maaf. Biar suaminya jelek, maksudnya biar suaminya ganteng ini, ya kan? Minta maaf. Ya, coba ya Bapak pun ketika nanti istri-istri Bapak minta maaf, terimalah maafnya. Kan beraneka ragam orang menerima minta maaf. Kita diajak ke 37 makan bakso. Apalagi musim hujan gini Pak ya, pengen keluar Pak. Tadi kita naik mobil Pak Dewan aja begini jalannya maaf. Ini luar biasa ini Pak ya. Tapi itulah namanya coba. Semakin tinggi cobaan itu, maka semakin cintalah Allah kepada hambanya. Mau Ibu dikasih cobaan tiap hari? Enggak juga. Ibu, sebelum di poin berikutnya, kenapa saya sampaikan tentang ini? Karena kita puasa ini penuh dengan cobaan, Pak. Betul nggak, Pak? Saudara-saudara kita yang pemanen, saudara-saudara kita yang kerjanya keras, bayangkan Pak dia puasa. Netes air keringatnya seolah-olah bertakbir bertasbih kepada Allah. Makanya jangan pernah ukur Bu pekerjaan orang dengan pekerjaan kita. Yang diukur sama Allah itu adalah ikhlasnya, niatnya. Innamal amalu binniyat, sesuatu itu harus diawali dengan niat. Maka untuk saling mendapatkan keridhaan dan ketakwaan dari Allah, mari sama-sama kita di bulan puasa ini kita jaga segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa. Bapak Ibu jangan Ibu kira batal puasa itu hanya memasukkan air ke dalam tenggorokan. Makanya kata Nabi, banyak orang yang berpuasa pada saat itu tapi mendapatkan lapar dan haus. Ibu sanggup menahan lapar 12 jam, tapi ibu gak sanggup menahan menggibah orang selama 1 jam. Hati-hati Bu, banyak poin-poin yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Karena apa? Derajatnya takwa. Tidak ada balasan takwa bagi hamba Allah kecuali surganya yang diberikan kepada kita. Ini momen Bu. Karena ibu masih sehat, kita masih kuat, tenaga kita masih, stamina-nya masih luar biasa, mari kita jaga. Kalaupun tak sanggup puasa karena ada alasan-alasan tertentu, entah sakit, kan ada bayar fidyahnya di penghujung hari. Ketika kita kerja keras, tak mampu lagi, mau mati rasanya, haus, kita buka, kita ganti dengan hari-hari yang lain. Islam itu luar biasa Pak, toleransinya luar biasa. Terkadang kita yang menyulitkan, sama seperti sholat. Tak dapat sholat berdiri, duduk. Tak bisa duduk berbaring. Tak bisa berbaring cukup dengan kedipkan mata. Tak sanggup kedip mata, isyarat dengan hati. Itulah Islam tadi Pak. Tapi kita yang merepotkan diri kita sendiri. Islam sudah menawarkan, tak sanggup kamu puasa, ganti dengan hari yang lain. Tetapi harus ada alasan syar'inya Pak. Bukan karena kita memang alasan tak berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita Pak di perkebunan, sawit yang luas ini, sawit siapa nih Pak? Sawit pribadi Pak? Sawit jauh. Sawit kita tuh, anggap aja sawit kita. Ya Pak Susan ya. Kalau kita anggap itu sawit kita, ridho kita mengerjakannya Bapak Ibu. Kenapa saya jaga di perkebunan? Rata-rata kan masyarakat kita pekerjaannya berat Pak ya. Pergi pagi pulang siang. Ibu, ini guru saya ajarkan, pernah guru saya mengajarkan kepada saya. Kalau kamu memiliki pekerjaan yang sangat berat di bulan puasa, Allah kan buat ciptakan selama 12 tingkat.
Allah kan pinginnya di antara 12 bulan ini kerja keraslah 11 bulan. 1 bulan ini spesialkan untuk beribadah. Tapi kan kita tak apa. 11 bulan kita kerja ecek-ecek, di 1 bulan itu pula kita kerjanya serius. Kan seperti itu. Untuk beli baju anak, baju istri, kue di rumah, segala perlengkapan perabotan kita beli semuanya. Itulah yang menyiksa kita. Kata guru saya, Bapak, ketika kita di bulan puasa memiliki pekerjaan yang sangat berat, bolehkah kita nggak puasa? Pertanyaannya, Bu, boleh, Bu? Boleh, Pak? Ibu, habis kuenya, Bu? Kasih kue lagi Pak Imam. Ibu, boleh, Bu? Kita tak puasa? Suami ibu ini bekerja keras nih, bekerja keras siang malam membanting tulang, tapi bukan tulangnya dilepas banting-banting lah. Artinya dia bekerja keras. Boleh nggak suami ibu ini nggak puasa? Boleh, Bu? Boleh? Bilang bolehnya nanti, Bu. Bapak, kalaupun bekerja keras, ini kata guru saya, Pak. Kalau kita mempunyai pekerjaan keras, di sahur niatkan dulu mau puasa, Pak. Kan Pak Imam tadi bimbing, nama itu sama wadin an ada di patisari Ramadana haji sana ini. Ketika kita bekerja tak tahan baru buka. Jangan di setel dulu waktu pagi udah nggak puasa. Berarti kan tak ada niat kita untuk berpuasa. Suami kok gitu nak? Biasanya aku tak puasa dong, bisa bangun aku sahur, begitu. Udah kita tanamkan niat tak puasa, bagaimana Allah bisa menolong kita? Bisa kan? Tapi tanamkanlah niat itu setelah sahur. Niat kita, ya Allah aku niat puasa, tolong yang berat di buahnya Allah 50 kilo satu jam, satu agar seperti itu. Niatkan aja dulu puasa, Pak. Setelah nanti di tengah lapangan, di tengah sawit, tak tolong kita buka. Karena Allah kasih amalan itu bukan untuk menyiksa. Karena Allah kasih perintah bukan untuk menyusahkan kita, tetapi ada karomah hidayah di balik itu semua. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Ibu kepada lah, Ibu kan ada masa-masa tertentunya, ya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok sudah malam keempat, tanpa kita sadari putaran dunia begitu cepat. Cepat kali putaran dunia itu. Tak terasa sudah malam keempat, tak terasa nanti malam ke-10, malam ke-20, malam ke-30, masuk 1 Syawal. Semua itu Pak, kenapa kita merasa begitu cepat? Karena kita barengi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jaga jamaah ini Pak Imam dengan jamaah sekalian. Jangan hanya menunggu Pak Imam saja yang standby di masjid. Kurang apa dari Pak Imam? Berapa? Jaga 5 waktu itu berapa? Siapa yang sanggup jaga waktu 5? Jaga sholat 5 waktu di masjid? Berat Pak. Pak Imam jam itu sahur. Kemana di sini ada sahurnya Pak? Gitu Pak? Ya, sahur. Gitu. Sahur gitu ya. Ya ada yang lagi viral di TikTok itu sama apa? Mimi mami. Ya kan kita bangunkan Mimi nanti bangunkan ini katanya. Sahur Pak Imam bilang gitu Pak Imam ya. Nah, jam 3 subuh Pak Imam hidupkan lampu, kita masih tidur Pak. Iya Pak di kamar di rumah. Ya betul Pak. Jam 4 Pak Imam ulangi sahur. Tak tahu kita tanya Pak Imam ini banyak masalahnya di rumah gitu kan. Ya kan? Istri dah merajuk, anak minta belikan sepeda dan sebagainya. Mau tak mau tanggung jawab. Hidupkan lampu sahur. Kita semangat kali Pak Imam jam 3. Memang ada begitu tanggung jawabnya. Cobalah siapa yang sanggup menggantikan posisi Pak Imam 1 hari saja. Berat tuh. Nah, nanti subuh lagi. Ya kan? Zuhur lagi, begitu seterusnya, ya Pak Imam ya, sampai amanah yang terima Pak Imam ini selesai, entahnya mati Desember, entahnya nanti amanah ini cepat selesainya. Inilah, maka kita bantu Pak Imam ini, ya Bapak ya. Nah, ajar adik-adik yang macam-macam mana remaja masjidnya, ada tak? Itu remaja-remajinya bantu Pak Imamnya, ibu-ibunya, ya kan. Dinasihati lakinya, bah gantian lagi sahur di masjid itu. Kau aku pulang orang.
Baru tadi malam kau minta maaf, udah masuk suruh aku bangun sahur lagi. Apa yang bulan, seperti itu kan? Tapi kita percayalah Pak Imam, ya. Maka bantu masjid ini selama bulan puasa nampakkan ramai, nampakkan tadarusnya, nampakkan tarawihnya. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu kita ambil kesempatan yang ada, jangan kita lewatkan. Bapak, Ibu, saudara, orang tua, anak, adik, mungkin jiran tetangga di samping rumah kita mudah dipanggil oleh Allah. Jangan Pak, balik lagi orang itu. Balik lagi Pak, orang terpanggil oleh Allah tak balik Bu. Artinya ini jadi teguran bagi kita bahwasannya kita masih diberikan umur yang panjang, kemudian dikasih badan yang sehat. Kita gunakan Pak waktu ini sebaik-baiknya. Sampai kapan sifat kita beriman? Sampai kapan sifat kita sholat? Sampai kapan sifat kita puasa? Fa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai mau itu datang baru kamu berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi masih ada nyawa di kandung badan, selagi masih ada kesehatan dalam diri kita, gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jalan menuju Roma, begitu juga banyak jalan menuju surga. Kalau Allah telah memberi ridho kepada kita, radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah, maka surga dapat kita gapai dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pertahankan masjid kita, mari pertahankan ukhuwah Islamiyah kita, mari pertahankan segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan nanti di penghujung Ramadan masuk 1 Syawal kita kembali suci, kembali fitrah sesuai dengan namanya Aidil Fitri, hari yang suci, hari yang fitri, hari yang bersih, hari yang putih, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya tanpa dosa. Mudah-mudahan kita dapat raih kesuksesan itu Pak. Mudah-mudahan kita dapatkan kemuliaan, mudah-mudahan kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dosa setinggi gunung yang paling tinggi di dunia ini, walaupun dosa kita seluas lautan, sebanyak buih di lautan, ketika kita beristighfar, sholat hajat, sholat taubat, wudhu, kita sudah taubat, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mudah-mudahan kita termasuk ahlu taubat. Mudah-mudahan kita termasuk masyarakat yang selalu rindu akan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kampung kita Rumbia 2 ini, masyarakat kita, keluarga, anak cucu cici kita, mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam yang ketiga ini. Tak banyak-banyak Pak yang saya sampaikan, banyak-banyak nanti mengantuk pula. Nah seperti itu. Perjalanan kami jauh pula. Saya numpang pula sama Pak Dewan. Nanti ditinggal pula saya tengah jalan, siapa yang membantu saya? Nah seperti itu. Kalau Bapak Ibu membantu saya antar ke 35 tak apa. Berkaitan sholat itu, kalau di malam-malam di luar Ramadan kan juga bisa. Makasih. Ada yang mau ceritanya tentang ini kaitan dengan sholat itu. Tapi pada malam-malam di luar Ramadan kita kan selalu apabila kita sholat malam baik hajat maupun taubat maupun tahajud selalu ikut dengan itu nanti ganjil ya kan gitu. Kasusnya kalau Ramadan ini kita sudah habis terawih kan gitu. Nah apabila kita melakukan sholat malam atau tahajud itu apakah boleh dengan witir lagi atau tidak gitu? Karena kalau dianjur tambah ganjil jadi tidak. Nah itu mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Tepuk tanganlah dulu. Sholat tarawih itu kan sholat sunnah Pak. Sholat tarawih merupakan salah satu sholat malam yang dikerjakan di malam hari. Makanya sholat tarawih nggak ada siang, nggak ada subuh, nggak ada asar, tapi malam. Yang namanya sholat malam Pak, sholat sunnah malam harus ditutup dengan witir yang dia ganjil. Boleh 1, 3, 5, yang penting bilangannya ganjil. Kalau kita sholat tarawih, biasanya nih Pak, umumnya di kampung kita sholat tarawih kita ditutup dengan witir.
Ketika kita tidur malam, sebelum sahur bangun jam 2, kita ingin mengerjakan sholat lail atau sholat tahajud, kan seperti itu. Apakah boleh kita mengerjakan witir lagi? Maka yang kita kerjakan adalah sholat tahajudnya saja. Karena sholat witir itu tak boleh dikerjakan sebanyak 2 kali. Arti 2 kali ini udah terawih dikerjakan, malam dikerjakan lagi. Tapi kalau bapak pingin tahajudnya ada witirnya, maka selesai terawih nggak usah witir. Nah seperti itu bapak ibu. Jadi kalau ibu mau mengerjakan witirnya berbareng sama tahajud, terawihnya nggak usah pakai witir. Tapi kalau terawihnya pakai witir, maka sholat tahajudnya boleh tak pakai lagi witirnya. Cukup sholat tahajud saja. 2, 4, 6, pokok kelipatan 2, 2,000, 3,000, 4,000. Seperti itu Pak. Nah itulah jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan mengenai witir. Kalau saya pribadi Pak, saya lebih mengerjakannya di waktu tarawih. Karena ketika saya nanti umpamanya sholat ini, sholat yang ini kan 11 rakaat nih, yang 8 kan assalamualaikum warahmatullah, kita keluar, berbeda pula pendapat masyarakat nanti. Apalah itu dah keluar, itu pula salah lagi. Mana dalilnya? Itulah masyarakat kita sekarang ini. Makanya untuk menepis itu, maka kerjakan saja witirnya di penghujung tarawih. Nanti sholat tahajudnya nggak usah lagi pakai witir. Itu dia Pak. Nah. Ibu sering tahajud nak? Usul deh lah, saya tahajud sama suami saya berjamaah. Oh betul. Pernah ibu sholat tahajud berbarengan sama suami ibu? Seumur hidup? Bu dapat sekali Pak. Belum lagi tentu lagi kamu membantu ada lagi nyawa, kan seperti itu. Tak sanggup 2, 4 itu sekarang ini. Biasanya tak sanggup 4, 2 ini terbalik. Tak sanggup 2, 4. Tak sanggup 4, 8 masih seperti itu. Coba Bapak Ibu ya. Ada lagi Bu? Kalau nanti saya tak bisa menjawab, saya kasih PR. Nanti saya kasih Pak Asisten menjawabnya yang lebih senior. Ada Bapak Ibu? Cukup? Cukup karena waktu pun sudah 9:30 kurang 2. Ibu juga mau menghangatkan makanan di rumah untuk sahur. Maka supaya Allah tak mencatat keburukan saya pada malam hari ini, menahan kewajiban ibu untuk memfasilitasi kebutuhan rumah tangga, saya sudah hilang. Itulah alasan saya lagi Pak. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kemudian dikasih rezeki yang banyak, nanti bisa bayar zakat fitrah nanti sama Pak Imam dan yang lainnya. Dan yang paling penting bagaimana di Ramadan kita menjaga nilai-nilai ibadah di dalamnya. Jangan kita nodai seperti kita menodai baju kita. Kalaulah baju itu sudah bersih, mari kita jaga kebersihan itu sampai nanti Syawal menjemput kita. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan di tahun depan yang pasti saja. Tahun depan lama kali enggak? Mudah-mudahan kita selalu berukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahim, karena silaturahim ini ada salah satu sebab umur kita panjang dan badan kita sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dapat disampaikan 10 jari 11 dengan hati, mohonlah dimaafkan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan benarnya itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam bil maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Pak Ustaz yang telah memberikan tausiah yang panjang kepada kita semua. Semoga kita bisa mengembangkan dan kehidupan kita sehari-hari apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya ingin dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.